Saya menganggap Novi dan Gary cari panggung dan star syndrome. Dalam kurung tidak ikhlas mengurus perkara ini dengan serius. Saya kan nungguin si Pablo. Setengah jam gue tungguin, kok lama banget ini ya, gue tiduran kan. Gue bilang sama ini gue, sama staff gue, sini Mas Eko, ini staff, gue gak mungkin bilang supir dong, kan gue menghargai ini derajat orang. Gue gak pernah bilang, itu staff semua, walaupun tukang pulung di kantor gue bilang kamu staff saya, kan gitu. Gak boleh ngerendahin derajat orang. Jadi gue bilang staff gue, sini, gue bilang gitu, Mas, coba tolong ke dalam, tanya masih lama gak si Pablo, karena saya mau ada acara lagi. Dia tanya, masuklah staff gue ke dalam. Masih dikunci bos pintunya. Ngapain sih di dalam gitu kan? Kan gue di lantai 2 tadinya, dia di lantai bawah. Terus kata tukang parkir begini, bos, tadi tuh ada Novi tuh bos di dalam. Hah? Ada Novi? Ngapain Novi? Gue bilang gitu. Gak tahu tuh, ketemu tuh sama si Pablo. Kayaknya ada urusan begini. Oh, gue bilang, ini jangan-jangan mereka kerjasama nih kan? Itu pikiran gue kan? Ini jangan kerjasama nih urusan mau ngegugat si Agus atau apa gitu kan? Bodo amat lah gitu kan. Gue WA lah si Pablo. Bro, masih lama gak bro? Maksudnya gue mau balik gitu loh. Terus kata si Pablo, sebentar, gue lagi ngatur lu jadi pengacaranya Novi, kata dia gitu. Bro, gak usah bro. Bilang, gak usah ngerepotin, gue gak enak, bilang gitu. Gak usah ngerepotin. Enggak, kata dia gitu kan. Wah, kacau juga nih. Gue kan belum serak kan sama Novi kan. Akhirnya, setelah selang setengah jam setelah gue WA, anak buahnya Pablo nyamperin staff gue nyamperin ke gue. Bos, dipanggil sama Mas Pablo. Oh yaudah, ayo kita balik. Gue bilang gitu kan, udah siap-siap nih 3 orang staff gue, yang nenteng tas, yang nentengnya, ayo kita balik. Udah persiapan balik kan, lo mobil nih siap-siap, lo nyalain. Gue jalan masuk ke dalam, tahu-tahu di pintu kafe itu gue disuruh masuk ke ruangan karaoke, ya kan? Kata si Pablo, bro, sini bro, ini gue tawarin sekali lagi. Lo ini Novi kan udah gak ada pengacaranya, sudah sedikit. Lo mau nggak masuk gabung tim gue? Kata dia juga, gini ngomong dia, gue lupa. Lu mau masuk gak ke tim gue? Sekali gue tanya, lu mau masuk gak ke tim gue? Lu pilih Novi atau pilih gue? Kata dia gitu kan. Si Pablo nanya, maksudnya gimana nih? Gue bilang gitu kan. Ya lu jadi kuasanya donatur atau kuasa gue? Kata dia, lu pilih aja. Gue langsung ditodong begitu gitu loh. Ya gue bilang, ya gue tergantung daripada si bos. Gue bilang begitu. Si bos kan ini, ya kan, namanya bos gue, orang banyak duit. Gue bilang itu ketawa nih, wah bisa aja lu kan gitu kan, kata si Pablo. Ya gue tergantung si bos besar aja, gue bilang gitu kan. Terus kata Pablo, enggak, gue serius nih, lu pilih mana? Pilih Novi apa? Dalam hati gue pengen ngomong gitu, tapi kan rame pengacara, gue langsung ditembak begitu. Gue bilang, maksud gue ngomong dulu dari awal, bagaimana cara pemberian kuasanya gitu loh. Jangan sembarangan juga kan gitu, masa baru ketemu di kafe langsung beri kuasa kan gitu. Gue pengen ngomong begitu, gue pengen kodein si Pablo, tapi Pablo ngomong terus. Bagaimana Mbak Novi, mau nggak didampingi sama Mas Firdaus? Dia mau, saya lagi butuh pengacara, kata dia gitu. Si Novi nih, oke aja saya gitu loh. Siap, tergantung dari bang ini. Akhirnya si Jos bicara. Ya saudara, beta deng saudara bersama-sama di sini, kita urus perdatanya. Jadi ada grup satu lagi yang namanya Star Institute, itu urus pidananya. Jadi Bung dengan beta urus perdata ya, dan Bung juga counter media, kata dia gitu. Karena Farhat ini terlalu vokal, jadi hanya Bung yang dianggap bisa mampu mengcounter Farhat. Terus gue bilang, terus beta surat kuasanya bagaimana? Ya surat kuasa besok dicetak, kata dia gitu. Tinggal Bung tanda tangan, kata dia gitu. Oke, tapi begini, beta juga nggak mau bias. Kalau memang serius, beta mau bikin video membuktikan bahwa kuasa beta itu ada. Jangan sampai beta ini bicara di media nggak ada kuasa. Oh ya siap silakan Mbak Novi. Lalu, lu berarti nggak mau ikut gue, kata si Pablo. Lu nggak mau ikut gue? Ya nggak bisa lah Pablo, kan lu datang sini lu manggil gue ketemu si Novi. Masa gue tetap ngikut lu? Lantas gue ketemu Novi mau ngapain? Gue bilang gitu. Ya kan? Udah tuh. Yaudah dah, kalau gitu gue balik aja. Kalau lu nggak mau ikut gue nggak apa-apa. Lu sama Novi, ya kan? Pablo balik sama si pengacara itu 4 orang beberapa. Tinggal gue sama Novi nih, Gary, gue, si yang punya anak buahnya lah yang wartawan itu ya kan. Terus anak buahnya si Novi nih yang wartawan, terus ada 2 pengacara lagi, ada di kita ya kan. Gue bilang, Mbak Novi, maaf Mbak Novi, kalau mau pakai saya sebagai pengacara, saya nggak mau menambah lagi pengacara ya, udah cukup segini aja. Oh ya enggak kok, udah cukup ini aja, ada Setara Institut, kata dia gitu kan. Oh gitu. Oh yaudah kita sepakat ya, saya media dan buat perdatanya. Oke, saya minta juga kuasa tertulis besok. Oke, nanti besok dibuatin kan gitu. Akhirnya gue dimasukkan lah ke dalam grup. Nih grupnya si Novi ya kan. Dalam grup pengacara ada 8 orang. Dimasukin lah gue tuh. Di situ ada Gary, ada pengacara, termasuk ada si wartawan 1 orang tadi yang pakai topi-topi terus tuh, anak buahnya Novi. Nah terus si Scorpio apa tuh Scorpio gitu. Jadi udah masuk ke grup kan. Kata si Novi, kata si Jos, nanti koordinasi deng beta dengan si Novi. Gue bilang nggak bisa.
Gue kalau ini gue koordinasi sama yang gue nggak enak kalau koordinasi sama Novi, gue gak biasa kalau ada klien cewek koordinasi langsung begini, apalagi dia janda atau perawan bilang gitu. Takut dia naksir, gue kan gue udah punya bini, jadi gue mendingan pakai perantara. Gue akhirnya pakailah si Gary gitu loh. Nah Gary minta nomor gue dicatat lah ya kan, dicatat lah nomor gue nih ya kan, udah selesai dicatat, baru tuh gue balik ya kan, udah selesai udah oke. Izin ya, saya gak bisa lama-lama balik. Dia pada mau minta foto, tar dulu, gue bilang gitu. Gue bilang, ntar dulu, gue bilang gitu. Nggak sembarangan nih, ntar beredar kemana-mana gue. Jelas dulu nih kuasa gue, gue bilang gitu. Oh ya udah. Oke. Yaudah kalau gitu kita bikin video di luar. Kalau lo udah bikin video baru bisa foto. Kalau belum gue nggak bisa. Gue nggak mau dibully di media sosial. Ya kan, gue juga punya integrasi dong. Gitu. Akhirnya udah. Gue punya integritas. Akhirnya gue datang, gue keluar, Novi ngikuti keluar. Tolong ya jangan banyak-banyak, gue cukup sama Novi aja. Gitu kan, gue tadi mau berdua, Gary ngikut-ngikut. Gitu loh. Sama saya juga bang. Enggak, gue maunya sama Novi aja kan, kalau Novi klien gue. Enggak, saya juga ikut. Nah, terus ada pengacara lagi satu, adik-adik gue, udah biar nggak bertiga, berempat lah, biar genep, gue bilang gitu. Gue ajak lah si satu lagi tuh, si Wendo atau siapa. Yaudah, bilang gitu kan. Akhirnya bikinlah video, jadilah video gue yang pakai baju merah itu. Gitu loh. Setelah jadi, ya saya setelah resmi menjadi kuasa hukum Novi. Kan bilang gitu kan. Ini Novinya, ini Gary-nya kan gitu. Dan mereka nggak membantah, gue kuasa hukum dong. Akhirnya gue tunggu besok, Mas Gary tolong ya surat kuasa saya secara tertulis dibikin besok, biar saya tanda tangan. Oke bang, ntar saya Bung Jos yang bikin kan gitu. Akhirnya udah. Di grup pada manas-manasin gue nih, bang Farhat tuh bang, wah kurang ajar, ada WA-nya ada Japri apa segala. Si Gary juga termasuk ngejapri gue, tolong dong bang, begini nih, ini Novi udah nggak beres nih, ini serang pribadi apa segala gitu, kayak gitu gitulah. Oke tenang, bang masuk komal bang, gue diperintahin masuk komal tuh. Gue bilang tolong dong nih. Surat kuasa gue dicetak, gue bilang gue gak enak nih baru kuasa lisan. Enggak bang, abang main aja nih, surat kuasa lagi dibikin sebagus mungkin kata mereka gitu kan. Oke. Gue ke komal kan tuh udah kayak ikan betok tuh, gue tuh udah ikan betok di tengah ikan mas kan, gue tuh udah ribut tuh komal di TikTok. Wah video jadi pengacara Novi, rame lah, diwawancara lah kan gitu. Besoknya gue tanyain lagi tuh surat kuasa sama si Jos. Kata si Jos, udah kakak kita ketemu, kata dia gitu kan. Datang ke si Jos ke rumah gue, datang ke sini. Nah, gue bilang, Jos bagaimana surat kuasa? Ini kakak, ini sedang dibikin surat kuasanya. Oh dalam hati gue di kantor gue puasa cuma setengah jam doang, perasaan sama staf gue ini berhari-hari surat kuasa. Udah tenang aja kakak pokoknya counter dulu media, hajar dulu semuanya, tenang aja. Pokoknya kita bikin nanti kakak masuk dalam puasa perdata, nanti persidangan kita masuk. Ya kan? Gue ceritanya, udah percaya sama si Jos kan, sama-sama timur kan. Udah si Jos pulang sama bininya, sempat beli skincare gue juga. Si Jos tuh sempat beli skincare, ada 3 sabun 4 skincare lah dibeli sama dia. Alhamdulillah waktu itu sih, tapi duitnya gak seberapa. Jadi akhirnya gua si Jos pulang kan. Ya si Jos pulang, dia pakai mobil Ayla kalau nggak salah, berangkat Ayla putih dari rumah gue tuh. Berangkat, terus akhirnya tiba-tiba besoknya gue ditelepon sama media banyak nih dari pagi ya kan, karena gue dianggapnya counternya Farhat kan gitu sama Alvin Lim, banyak lah media telepon gue, bang gue koordinasi dong ya kan, gue koordinasi sama si Gary. Bagaimana Ger? Ini abang udah ada gini-gini. Ya udah bang, abang mainkan aja. Saya lagi sibuk sama Novi begini-gini. Oke siap. Tapi surat kuasa gimana? Udah tenang sama Bang Jos. Lagi-lagi dilempar ke Jos gitu. Oke, gue hajar lagi tuh di media. Kan muncul tuh berapa kali video gue. Hei Alvin Lim, hei Hotman Paris, kamu jangan coba-coba kayak gitu kan, video gue tuh rame tuh. Ya kan? Gue lama-lama kok gue kayak diperalat ini. Gue puasa kok berhari-hari. Perasaan di kantor gue puasa cuma setengah jam gak nyampe gitu kan. Ini gue mikir kan. Tahu-tahu gue ada ide. Apa gue telepon Farhat Abbas aja biar mereka damai sesuai dengan permintaan Novi. Gue telepon lah Farhat Abbas. Gue WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum, kira-kira ada kesempatan nggak untuk mendamaikan Novi dengan Agus agar kita dapat pahala? Gue mendamaikan 2 orang yang berseteru. Gue lagi gitu kan. Wah, status Farhat itu bagus, bla bla bla. Ya udah, kamu bikin aja akte dadingnya, akte perdamaiannya. Oke, siap Tum. Kamu pokoknya Cowboy Cengeng, kamu sebagai ininya di depan. Iya, lu ketemu tukang ngambek, bilang begitu aja. Udah pokoknya udah gue balas tuh Farhat biasa kan gitu. Gue profesional sama Farhat, perang kalau ada kuasa, tapi kalau di belakang kan kita sahabat itu. Nah, gue kirimlah tuh isi WA gue ke grupnya si Novi, grup pengacaranya. Ini gue habis dapat jawaban dari Farhat. Alhamdulillah keinginan Novi untuk mengobati Agus udah disepakati oleh Farhat bahwa Novi yang akan mengawasi uang itu melalui yayasan Novi. Nggak ada yang jawab tuh. Tuh ada yang ngomong, salah satu pengacara, buat apa damai, kita begini aja, perang aja. Wah, sampai gue debat, loh kok kamu pengacara malah nyari masalah? Gue bilang begitu kan, debat lah gue sama dia. Justru kita pengacara ini mendamaikan klien, jangan sampai berjilid-jilid di media.
Jangan sampai kita ini demi kepentingan kita nyari panggung, akhirnya klien kita korbanin. Gue bilang begitu kan. Oh nggak ada, karena Farhad udah begini begitu. Ya capek gue bilang. Itulah yang gue bilang tadi. Gue nggak mau banyak kepala tuh itu gitu loh. Karena masalah nggak clear. Kalau ketemu pengacara yang cari panggung, nggak clear pengacara. Urusan. Gitu. Akhirnya udah. Belum nih, jangan oke dulu. Biar runut, biar konferensif. Akhirnya udah tuh, udah selesai itu, ya kan? Ceritanya selesai dari Farhad, gue ditelepon oleh salah satu televisi. TV One, ya, dan Uya-Kuya. Bang, maaf bang, kita mau wawancara abang di acara salah satu TV ya, gue nggak bisa sebutin, dan Uya-Kuya. Tapi yang dipakai itu cuma abang doang, gitu loh. Maksudnya yang diwawancara cuma abang doang, gitu loh. Karena abang yang menjual gitu di antara pengacara-pengacara Novi kan gitu. Gue bilang, aja oke, gue bilang begitu kan. Terus ada juga orang yang Uya-Kuya, ya abang aja, nggak usah, abang dengan Novi aja. Gue bilang kalau pakai pengacara lain gimana? Jangan bang, kalau pengacara lain tayangannya nggak naik. Kata dia gitu, abang aja katanya gitu kan. Oke, gue umumin lah di grup, ya kan. Gue hubungin si Gary nggak angkat seharian. Gue hubungin di grup, tolong sampaikan ke Mbak Novi, ditunggu di acara Uya-Kuya hari Jumat jam 2, gue bilang gitu kan. Dan saya diminta oleh salah satu televisi untuk syuting hari Kamis. Nggak ada yang jawab tuh. Nggak tahu, si Jos WA gue. Enggak, TV One WA gue. TV One WA gue. Maaf Bang Firdaus, ini permintaan dari si Gary sama orangnya Novi, katanya Bang Firdaus di cancel. Mau diganti sama pengacaranya yang lain. Siapa pengacaranya? Gue bilang begitu kan. Ada bang. Marah lah gue yang dapetin job di telepon sama TV One, kok jadi gue diganti, gue bilang gitu. Lah kan gue yang dapetin job, TV One, sorry tadi keceplosan tuh. TV maunya wawancara gue, ya kan? Uya-Kuya maunya wawancara gue, udah deal, ya kan, harinya udah ditentuin. Kok mana gue yang mau digeser sama pengacara-pengacara Novi yang lain? Mereka mau masuk, gitu loh. Udah gue gak ada masalah lah, gue udah mulai enak tuh di situ tuh. Anjing udah mulai bermain politik di sini sialan. Gue lagi mau belain ikhlas, udah kagak ada duitnya ya kan, udah kere semua. Sok ngatur gue lagi udah. Akhirnya gue bilang, udah kalau gitu kita pikir nanti ya mbak. Ya udah Pak Firdaus kirimkan fotonya kata orang TV. Gue kirim foto gue mau dibikin apa sih? Mau bikin flyer. Kirimlah foto gue, karena yang bakal debat itu gue, Farhad Abbas, Alvin Lim, sama Fitrah. Berempat, gitu, di acara TV itu. Udah diatur nih, Fitrah, gue, Alvin Lim, sama Farhad Abbas. Ya kan? Udah oke kan gue kan? Tahu-tahu gue ngeliat video, beredar, ya kan? Atas pernyataan wartawan intensifan pertanyaan dia tuh. Bang, katanya, lu apa ya kemarin bukan pengacaranya si Novi? Iya. Yang pengacara Novi si Ricky Sitohang, jenderal. Loh, dari mana Pak? Kapan? Ini udah diwawancara. Lalu keluarlah video gue marah-marah kemarin itu. Kok Pak Ricky Sitohang nggak tahu etika ya, bilang gitu. Dia nggak tahu etika. Kan gue lagi jadi pengacara. Kok masuk gitu lah? Akhirnya gue tersinggung lah gitu kan. Tapi gue udah klarifikasi, ternyata Pak Ricky Sitohang itu bukan pengacara, hanya konsultasi hukum. Makanya gue tunjuk, lu ngapain diprovokasi? Gue udah marah, nggak tahu cuma konsultasi. Gua bilang, jangan bilang pengacara. Gue bilang gitu si Fani kan. Iya, lu orang cuma konsultasi lu bilang pengacara gitu kan. Gue jadi gak enak sama Pak Ricky Sitohang kan gitu. Udah clear lah gue sama Pak Ricky Sitohang. Udah nih, besokannya setelah gue diwawancara TV sampai malam, besokannya tadi tiba-tiba orang TV nelfon gue, TV One. Ya, namanya Mbak apa nih, ntar gue lihat. Namanya, ya, enggak harus disebutin, harus lancar semua. Kalau gue orang bodo amat, kalau gue harus lancar lah. Percuma lo jadi media kalau nggak lancar, nggak ini. Namanya Ayu Putri. Ya, ini namanya Ayu Putri, wartawan TV One nih. 65, 66 ah. Nggak tahu, sebagai bagian calling dia, Ayu Putri, TV One. Iya. Dia telepon gue tadi pagi. Mas Firdaus, maaf. Flyer Mas Firdaus ini lagi dibikin, tetapi tahu-tahu disuruh cancel sama Gary. Maksudnya? Katanya Gary mau masukin pengacara lain. Bilang sama Gary, gue ketok kepalanya dia, jangan ngatur. Dia kuli bukan siapa-siapa, gue pengacara, gue bilang gitu. Bilang sama Gary, gue gaplokin palanya dia. Bilang sama Gary, biar dia orang yang Novi juga. Ya macam-macam itu. Lu yang hubungin gue dari kemarin. Lu minta foto gue. Lalu kok tahu sekarang gue mau diganti, mau ngapain? Gue udah ngomong di media lagi bahwa gue akan debat dengan Fitra sama Alvin Lim sama ini. Tahu mau diganti sama siapa, sama si Gary kan gitu. Gue marah lah kan sama orang TV One itu. Ya udah mas, saya tunggu dulu, saya koordinasi dulu dengan pimpinan saya, kan gitu kan. Loh, gue telepon lagi, mas. Mbak ini TV One loh. Kok sekelas TV One nggak profesional, gue bilang gitu kan. Ente tuh media besar loh, gue bilang, jangan sampai ente gue tuntut loh, gue bilang gitu. Ente udah minta foto saya, udah ngomongin saya bahwa saya akan dijadikan debat sama si Farhad sama si ini. Kok jadi nggak jadi? Gara-gara omongan si Gary nggak jelas, gue ketok palanya Gary ya. Ingat,
Jangan macam-macam sama saya, gue bilang gitu. Iya mas, saya ngomong dulu pimpinan saya kan gitu. Oh, lama-lama gue gedek nih, asyal kok jadi begini ya, gitu kan. Gue telepon lah si Jos, gue bilang sama Jos, Bung, ini bagaimana nih si Gary? Kok katanya Beta ini mau diganti, kan itu job Beta. Uya Kuya sama si Novi kan ngomongin Beta, Uya Kuya sama si TV kan ngomongin Beta. Beta yang kasih tahu kalian, kok malah Beta yang punya job malah mau digeser. Bukan Beta mau cari pansos, tapi maksudnya caranya jangan menyakitkan gitu loh. Kalau mau silakan ambil, tapi caranya yang sehat gitu loh. Minta sama saya baik-baik. Terus kata Jos gini, memang bisa. Kakak kita atur saja, biar Beta saja yang masuk media, kata dia gitu. Biar TV One Beta saja. Kakak nanti kalau ada acara berikutnya baru kakak. Nggak bisa Jos, gue bilang begitu, enak aja lo. Gue yang dapetin, jadi gue nggak hargai si Jos tuh. Lo sama-sama timur sama gue mau belok-belokin gue, kurang ajar, gue bilang begitu. Ya, akhirnya gue bilang nggak bisa Jos. Gue bilang begitu. Orang yang dapetin job TV One gue, bagaimana kalau kita bagi-bagi, kata si Jos. Kita bagi-bagi, abang di Uya Kuya, Beta di sini. Nggak bisa, dua-duanya job gue, bilang gitu. Ya udah, tolong abang, sisipkan saya satu, katanya. Bisa nggak berdua? Gue bilang, Jos, ini yang debat nih gue, Farad Abbas, Alvin Lim, gitu loh, sama Fitrah. Mungkin TV One itu nganggapnya gue seimbang sama mereka gitu loh. Kalau mau masukin lu gimana? Cobalah kakak, bicara dulu, kata dia gitu. Ya udah, gue bicara dong sama TV One-nya. Ya kan, kata TV One, aduh kayaknya kalau itu siapa pengacara Jos, katanya. Pokoknya ada orang pengacara Denovi mau masuk. Wah, udah mulai memalukan kan, akhirnya ternyata wah ini udah banyak yang mau nyari panggung, udah akhirnya tadi gue omongin saya mundur, udah pengumumannya udah daripada gue penyakit ya kan, udah nggak sehat semua, akhirnya gue mundur gitu. Nah, itu cerita sebenarnya yang bisa gue pertanggungjawabkan. Dari notif abang yang bilang mundur apa aja sih bang, tadi juga untuk share ke media itu, maksudnya ada tadi Jolimi. Gue poin-poinnya ada nih, gue bacain. Ya, apa yang abang harus terang, media tuh terang benderang, nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi poin gue yang gue bacain ya. Kepada yang terhormat awak media di seluruh Indonesia, pengumuman pengunduran diri Dr. Kadit Ward Firdaus OYS HMH CVL CH CCMK mulai hari Rabu tanggal 4 November 2024 pukul 17.40 WIB. Saya selaku pengacara Pratiwi Novianti alias Novi, pemilik yayasan yang berseteru dengan Agus Salim, mengundurkan diri. Adapun poin pengunduran diri saya, 1. Saya menganggap Novi dan Gary cari panggung dan star syndrome. Dalam kurung tidak ikhlas mengurus perkara ini dengan serius. 2. Kurang komunikasi antara PH dan klien. 3. Novi sering mencari sensasi dan merasa eksklusif dalam perkara ini, seakan-akan membatasi kasta antara klien dan PH. PH itu penasihat hukum. 4. Novi dan Gary selalu mencari-cari konsultasi hukum dengan pihak-pihak lain tanpa mengindahkan PH yang sudah ada. Novi dan Gary merasa terzalimi sementara mereka sendiri menjalimi PH-nya sendiri. Novi tidak menghargai saya sebagai PH yang sudah mau membantu dirinya secara ikhlas tanpa dibayar karena kita tahu dia dalam keadaan kesulitan ekonomi. 7. Novi dan Gary bertindak seenaknya di dalam mengatur jadwal wawancara media padahal saya yang mendapatkan job media tersebut. 8. Novi tidak pernah memberi saya kuasa tertulis dan hanya kuasa lisan sehingga saya merasa hanya dimanfaatkan untuk diadu domba dengan masyarakat pro Agus di media sosial dan media lainnya. 9. Di dalam tubuh tim Novi sudah muncul fitnah terhadap diri saya dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan narasi yang menyinggung saya seakan-akan saya pengacara tidak baik. 10. Saya lebih mementingkan nama baik saya ketimbang harus mengorbankan karir saya sebagai pengacara pada perkara murahan dan cari panggung seperti ini. Berdasarkan hal yang saya alami tersebut, maka saya sampaikan kepada awak media bahwa saya seorang pengacara yang terzalimi oleh kliennya yang menganggap dirinya eksklusif dan berkasta tinggi, padahal kami pembela Novi pengacara berpengalaman. Maka berdasarkan hal di atas saya mengundurkan diri karena saya hanyalah seorang pengacara yang tidak bisa berkhianat kepada klien dan tidak bisa menebar fitnah. Tanggal 4 Desember 2004, hormat saya. Tuh. Oke, abang telah menulis itu dengan ya tulis berdasarkan apa yang saya rasakan. Tapi sebelumnya dari PH sendiri itu Novi atau Gary sendiri bang dengan statement apa? Ngapain koordinasi loh, dia aja telepon saya nggak diangkat. Koordinasi dalam apa? Kan saya udah sebar ke grup dia. Iya. Jadi udah tahu ya? Udah tahu semua, sudah tahu. Ada jawaban nggak? Kalau kurang tahu saya semuanya lagi di sini tuh kan pasti tahu ntar. Tapi nggak ada jawaban dari PA atau telepon bang. Maksudnya? Kenapa di grup sudah disebar bahwa mengundurkan diri dari pihaknya PH-nya Novi? Saya ditelepon oleh si Jos sebagai ketua tim. Gimana, Pak? Ya, kakak tolonglah jangan gitu loh. Kita bersama-sama. Maaf Bung Jos, saya tidak haus dengan popularitas. Silakan Anda yang ambil alih TV One yang saya dapati dan Uya Kuya. Silakan Anda yang masuk ke TV.
Tapi dengan cara yang tidak sehat, beta tidak suka. Beta mundurkan diri. Jangan kakak, nanti bisa apa kata media tentang Novi. Novi bisa namanya cacat. Bodoh amat, gak ada urusan Novi, saya bilang. Kalau emang hal yang benar, ya benar saya ceritain. Ngapain saya tutup-tutupin? Daripada masyarakat tertipu, seluruh Indonesia. Gitu loh. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi saya luruskan permasalahan ini. Gitu. Oke, Bang, Abang sudah mengundurkan diri sebagai PH Kementerian. Tapi tadi ada baiknya dari Agus sendiri sudah datang ke Menteri Sosial. Kementerian Sosial juga sudah berpendapat bahwa ini akan diurus dan akan dibereskan. Karena udah kemana-mana nih kan. Dengan perkara donasinya ini dan dia sih poinnya tetap pengobatan Agus ke mata. Abang gimana melihatnya? Kalau saya sih melihatnya Agus ini memang akhirnya perlu dikasihani juga karena dia kan tertekan mental ya. Namanya orang buta terlepas dia itu masih ngelihat sedikit atau udah buta bener masa bodoh kan. Tapi kan secara manusiawi gue ngelihatnya. Dan yang bikin gue tambah nggak respect sama si Novi, ini dia bikin video kayak begini, menyela si Agus. Jadi dengan kalimat dengan meme-meme buta apa segala. Ini udah nggak bener nih. Nih dengan begini nih. Nih. Seperti ini. Jadi Agus dibikin meme seperti ada Novinya di situ. Harusnya kan kalaupun orang melihat video itu tadi gitu. Oke, bicara video Bang ya, dan ada juga statement dari PH-nya si Agus sendiri Bang melaporkan juga dengan perkara kasus yang sekarang ini Iya. Itu Apin 5. Gimana Bang? Bisa saja. Bisa itu masuk unsurnya. Bisa masuk unsurnya. Dan ini telak gitu. Apalagi laporan Farhad Abbas terkait dengan Gary yang mengaku pengacara, lalu mengarahkan si Agus dan Wawa untuk mentransfer uangnya ke rekening yayasan. Itu juga sudah muncul pidana. Kan Gary bukan pengacara. Kenapa ngaku pengacara? Gitu loh. Bukan pengacara, pengacara itu unsur penipuan. Nah, kalau udah unsur penipuan berarti ada unsur penggelapan. Ada unsur TPPU. Nah, kita lihat aja nanti. Makanya saya bilang, ini mudah-mudahan sih Yayasan Novi diaudit juga nih selama dia memiliki yayasan. Duitnya kemana nih? Gitu loh. Saya jangan sampai duit buat pencucian uang di yayasan ini. Karena yayasan ini kan agak semi ilegal. Semi ilegal ya, karena duitnya izinnya belum lengkap semua gitu. Itu juga dari statementnya dari Kementerian juga akan mengaudit. Audit semua itu. 3 bulan akan diaudit lebih dari 5. Bukan 3 bulan. Dari sebelum itu ada dia ngambil duit dari manapun, audit gitu loh yayasan itu. Nggak boleh audit sepotong-potong. Iya, intinya sih dia bilang per 3 bulan harus diaudit. Iya, iya. Kementerian juga tadi mau bilang bahwa hari ini, malam ini atau kapanpun dari pihaknya Agus atau dari pihak Novi siap memediasikan untuk bisa kejelasan ini Bang. Gimana Bang? Karena ini juga ya pokoknya kalau misalnya Pak Menteri mau ngaudit, saya dukung gitu loh. Bila perlu Pak Prabowo juga mendukung ini karena agar terang-terangan Pak Prabowo benar-benar menggencar mengaudit orang-orang korupsi gitu loh. Jadi kalau ada tindak korupsi di sini, audit. Tangkap mereka, jangan sampai ini berlindung di kan banyak nih orang punya yayasan, orang miskin dibarisin di depan, ya kan? Seakan-akan mereka tuh mencari disumbang ya, ngemis gitu loh. Ngemis disumbang lah sama orang-orang, akhirnya anak ini gitu loh, ditampilin yang sehat-sehatnya, yang miskin-miskinnya, yang kecil-kecilnya, yang busung lapar kagak ditampilin, yang baru bagus tampilin, kan gitu, seperti gitu kan, oknum-oknum yayasan ini. Jadi harus diaudit itu. Tapi kan intinya udah ada titik terang Bang, karena ini di tengah ini juga ada Kementerian Sosial Bang. Iya. Ya kan, itu kan jalan yang terbaik Bang. Dan aku juga tadi sudah menerima PH dari kuasa hukumnya si Agus pun dari alat alternatifnya juga setuju apa yang direncanakan oleh ini Bang. Saya rasa penanganan menteri udah bagus banget nih, Gus apa namanya? Gus Saifullah, Masya Allah nih menteri, benar-benar rahmatan lil alamin itu beliau. Jadi saya rasa nih bagus banget Pak Menteri ini bisa mendamaikan orang, karena cita-cita orang ini kan mendamaikan orang. Memang kabinet Pak Prabowo ini bagus banget semuanya gitu, bagus banget. Makanya ini mudah-mudahan bisa terlaksana gitu audit ini gitu, bisa terlaksana. Tapi keinginan abang kan ini akan selesai ya Bang ya. Tapi kalau untuk abang bilang keinginan gue apa? Keinginan abang kan buat selesai permasalahan untuk keinginan gue semua diperiksa, di penjara yang berbuat jahat. Enak aja selesai. Emang kapan gue pernah ngomong selesai? Mas gitu ke proses hukum ya? Iya, pengen gue ada di penjara, udah yang salah selesai gitu loh. Itu ke proses hukum. Iya. Kalau untuk pengobatan donasi yang makin kecil itu kan kalau udah ada di tengahnya kementerian ini kan pengennya selesai Bang. Iya selesai untuk masalah uang itu, ya kan? Betul. Kalau salah satunya selesai, kalau salah satunya nggak terima, ya. Sekarang kan masih ada si Fitrah sebagai kuasa hukum donatur yang udah ngelaporin ke PPATK. Kan masih ada siapa si Densu, masih ada si Pablo. Emangnya damai cukup Novi doang dan masih ada laporan, masih ada gugatan, gitu loh. Bicara audit Fitra Bang, banyak bersepakat bahwa pengajar itu salah Bang, karena kan audit itu kan orang yang melakukan uang yang dikasarkan. Gimana Bang menanggapin Bang? Kalau untuk kepentingan yayasan, gue nggak mau ngomong. Bodoh amat, ya. Udah, gue nggak mau ngomong. Pokoknya udah sebisa-bisa Fitra aja dah. Itu tergantung ilmu dia, ilmu gue dicolong lagi, gue nggak mau. Tutup closing Bang.
Ada pesan buat Ya, kegiatan pesan. Novi sendiri, Bang? Untuk untuk Teh Novi sama tim-timnya Teh Novi. Gak ada pesan, gue masih bodoh. Ngapain orang gak penting bagi gue? Apa yang gue Kalau pesan abang rasa dipermainkan. Iya Ya, dong, pesan abang kan tuh. iya. Gak apa-apa. Gue gak merasa dipermainkan juga. Malah gue mau mempermainkan mereka. Gitu. Emang gue kapan dipermainkannya? Ya, maksudnya nggak dikasih surat. Itu biasa di dalam pengurusan kan gue nggak. Nah gue di ribuan kasus yang gue tanganin. Jadi klien kayak begini udah ada berapa orang kan gitu. Gue anggapnya sama aja klien gue yang dulu ya, yang nipu gue kan gitu. Jadi nggak ada urusan juga. Ya ini tergantung dari para masyarakat menilai seperti apa. Dan gue nggak mencari pembenaran kan gitu. Itu cerita sesungguhnya udah gitu aja. Kalau seandainya Abang ditarik sebagai kuasa hukum donatur bergabung dengan Enggak, gue nggak mau lagi. Gue nggak mau ngurusin dia untuk recehan. Udah urusan cap sempak, gue nggak mau. Gue mau ngurusin kasus yang keren. Gue lawan Bambang Paris sebentar lagi di persidangan. Membela Rasman Adnan itu yang lebih gagah. Gue mau membungkam mulutnya Hotman Paris yang sok-sokan, sok jago, ya kan? Gitu loh. Itu kasus lebih bergengsi nggak? Gue lawan kakap gitu loh. Gue kan teri lawannya kakap sokan. Gitu. Lebih berharga itu daripada kasus recehan kayak begini ya. Sama aja lo jadi si Novi artis. Oke, Depan. Siap. Oke.